kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhib, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu Ani. Bu Ani sendiri sehat ya? Alhamdulillah, kita diberkahi kesehatan. Amin. Oke, baik. Pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan supervisi kelas. Sebelumnya kalau boleh tahu Pak Muhib ngajar mata pelajaran apa ya? Saya ngajar agama Islam. Oh, agama Islam. Oke, baik. Kita pagi ini akan melaksanakan kegiatan pra-observasi pada saat nanti Pak Muhib melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu jadwal mengajar Pak Muhib ini di jam berapa ya Pak ya hari ini? Kebetulan hari ini di jam pertama Bu. Bisa aja nanti kita masuk jam 8. Okay. Saya sebenarnya 3 jam, tapi kita bisa gunakan 2 jamnya nanti untuk pembelajaran praktek. Oke, baik. Kira-kira Bapak ngajar di kelas berapa Pak ya? Kelas 7I. Oh, kelas 7I hari ini? Iya. Oke, baik. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Bapak kalau boleh tahu kira-kira untuk materi yang akan Bapak sampaikan hari ini itu materinya tentang apa ya Pak? Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang bagaimana Islam itu melarang untuk berghibah, jadi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun Bu untuk materi ini. Oke, keren sekali, luar biasa Bapak materinya ya. Baik, kira-kira dari materi yang akan Bapak sampaikan tersebut, tujuan yang akan Bapak sampaikan itu seperti apa Pak dari pembelajaran ini? Baik Bu Hani, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang akan saya laksanakan di kelas nanti adalah saya mengharapkan anak-anak nanti itu bisa menjelaskan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan juga menumbuhkan sikap tabayun dengan media-media yang dipilihnya dengan baik dan benar. Itu tujuannya. Jadi ada berapa Pak? 3 atau 2? Satu aja, satu. tapi nanti penjabarannya juga agak banyak. Oke, baik. Selanjutnya Pak, dari tujuan yang Bapak telah uraikan tadi, menurut Bapak nih, kira-kira hal-hal apa yang ingin Bapak kembangkan dari tujuan pembelajaran tersebut ke depannya? Oke, untuk yang saya kembangkan ingin saya kembangkan adalah nanti paling tidak siswa itu bisa terampil ya, bisa memilih dan memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang hoax atau tidak benar, dan juga jika terjadi sesuatu permasalahan atau perselisihan antara teman atau di kehidupan mereka itu, anak-anak itu lebih mengedepankan sikap tabayun Bu, mencari informasi dulu, jangan langsung menyebarkan informasi yang diterima langsung mentahnya diserahkan kepada teman-temannya, lebih mengedepankan kepada sikap tabayun, dari silaturahmi ke temannya, bertanya dulu apakah ini benar atau tidak. Itu sih harapan yang saya harapkan untuk di materi ini, bisa memilih dan memilah mana informasi yang baik dan benar dan juga mana yang harus dihindari. Seperti itu. Oh, luar biasa sekali, Bapak hebat sekali ini ya, sudah mulai menanyakan kebenaran dari materi yang ingin Bapak sampaikan terhadap siswanya secara langsung. Oke, selanjutnya Pak, Bapak dalam pembelajaran dari materi ini kira-kira strategi pembelajaran yang Bapak gunakan itu seperti apa Pak? Strategi yang saya gunakan nanti, saya menggunakan inquiry ya, yaitu nanti di dalam saya akan membentuk sebuah kelompok, dan kelompok itu nanti akan berdiskusi, kemudian saya berikan dua contoh informasi berita yang hoax dan berita yang benar, bagaimana mereka itu bisa mencari tahu dari mana informasi ini benar atau salah, seperti itu Bu. Jadi pertama adalah menggunakan strategi diskusi kelompok, kemudian tutor sebaya. Setelah nanti diskusi kelompok, dia akan menyampaikan informasi itu ke kelompok lainnya. Kemudian juga media-media yang saya siapkan itu seperti video, tayangan video tentang hoax, tentang perilaku ghibah dan juga dampaknya seperti apa, dan juga video tentang tabayun. Itu Pak, Bu, salah satu media yang saya gunakan, dan juga PowerPoint dan presentasi itu seperti itu.
Wah, bagus sekali Bapak dari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti. Oke, Bapak selanjutnya ini kita akan masuk nanti ke kegiatan observasi di kelas ya Bapak ya. Siap. Oke, mungkin hari ini bisa kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Setelah itu baru nanti kita melaksanakan kegiatan pasca observasinya Bapak ya. Siap. Oke, saya kira untuk pertanyaan pra observasi saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan nanti di sesi observasi dan pasca. Setelah mengajar nanti ya. Iya, baik, terima kasih. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat ya? Masih kuat puasanya? Apa itu? Alhamdulillah diberikan kekuatan untuk bisa itu suatu hal yang harus kita syukur. Penting kita bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat yang memang tidak bisa kita buat sendiri. Ini adalah asli nikmat ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah yang selalu bersyukur padanya atas nikmat-nikmat yang kita berikan. Baik, sebelum pembelajaran pada materi ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan berdoa ini kita diberikan kekuatan spiritual yang biasa untuk memulai pembelajaran kita pada materi ini, yaitu mudah-mudahan dengan harapan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa dimulai. Sebelum kita mulai, kita perlu yang namanya berhenti sejenak ya. Sebelum melakukan aktivitas apapun itu, kita harus tenang, kemudian berpikir dahulu sebelum merencanakan seperti jalan garis Nabi, waktu kepada simak. Kita berpikir dulu sebelum kita belajar di tempat kita mau apa sih mau yang apa yang saya akan lakukan. Nah, sebelum belajar ini, saya yakin hari ini pasti di antara kalian ada yang dari rumah mungkin perasaannya ada yang nggak enak, ada yang bahagia, ada yang tidak sahur, ada yang tidak sahur hari ini. Ada? Meskipun hanya setengah dua air itu sudah dikatakan sahur ya, dan berarti sahur harus pakai nasi atau pakai ini segala macam itu. Baik, untuk menyamakan perasaan kita hari ini, ya itu dimasukkan dulu. Untuk menyamakan hari ini kita akan perasaan semuanya positif, bahagia. Ayo kita sama-sama berpikir secara positif. Yakin bahwa hari ini saya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hari ini saya akan belajar bersama Pak Muhib, bersama teman-teman di sini, dan hari ini saya akan mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat dan luar biasa bagi saya untuk kehidupan saya. Ya, pikirkan itu dan kita sejenak coba kita ambil nafas dulu. Oke. Ambil nafas dulu yang dalam sambil memikirkan ambil nafas yang dalam dulu pelan-pelan, kemudian keluarkan pelan-pelan sambil berdoa mengharap bahwa hari kita persiapkan. Buang perasaan-perasaan yang tidak enak ya, buang perasaan yang tidak enak. Oke, sekali lagi ambil nafas, keluarkan. Bismillah, dalam hati siap saya menerima pelajaran. Bisa? Kurang buat kita. Sebelum itu, agar hari itu kita bisa semangat ya, Farel dan kawan-kawan dan juga kawan-kawan biar semangat. Kita lihat Sepansa, masih ingat Sepansa? Sepansa? Ya, Prestasi? yes, Juara? pasti. Sekali lagi. Ya kalau puasa itu kalau masih pagi jangan ya, harus semangat. Sepansa? Ya, Prestasi? yes, Juara? pasti. Saya boleh duduk? Oke. Baik, anakku
sesuai dengan pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu di pelajaran iman kepada malaikat. Kita sudah tahu, sudah yang namanya belajar bagaimana cara mewujudkan perilaku-perilaku yang dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh para malaikat. Misalnya malaikat Raqib dan Atid itu, malaikat itu tugasnya apa? Mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Kira-kira perwujudan perilaku apa yang kita lakukan untuk meneladani dari kegiatannya atau dari aktivitasnya malaikat Raqib dan Atid? Tidak mencuri, terus apa lagi? Merasa diawasi, apa lagi? Apa? Tidak melakukan perbuatan yang tercela. Perbuatan tercela itu banyak macam-macam. Semua perbuatan yang jelek-jelek itu adalah perbuatan tercela. Nah, kalau sudah tahu bahwa malaikat Raqib dan Atid itu adalah mencatat amal baik dan mencatat amal buruk, maka kita sudah seharusnya sebagai manusia biasa agar bisa meneladani mengikuti fobia malaikat Raqib dan Atid itu mencatat amal baik dan amal buruk. Maka saya bisa diawasi dan saya harus melakukan sesuatu yang baik. Baik, apa hubungannya dengan pelajaran hari ini? Nah, ini mungkin kalian sudah sedikit membaca di materi kita, yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan materi. Maka ada hubungannya ghibah itu nanti dengan perilaku yang selalu mengawasi kita, yaitu malaikat selalu mengawasi kita agar kita tidak melakukan suatu hal yang tidak baik. Ya. Ghibah, tahu ghibah apa itu ghibah? Apa? Menceritakan kejelekan orang lain, yang lain, apalagi? Ayo, ghibah apa? Ngomongin orang, ya sama ya, ngomongin sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, yang tujuannya adalah biasanya arahnya ke membela diri. Kalau nggak gitu menjelekkan orang lain. Kalau membicarakan orang lain yang baik-baik, mana boleh ya? Boleh untuk kita pelajari, untuk kita ikuti, untuk kita curi ilmunya. Oh, orang itu baik, maka kita harus ikuti. Nabi Muhammad itu baiknya luar biasa karena pemimpin umat Islam. Maka perilaku yang baik itu kita ikuti, itu sunnah. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang jelek dari orang lain, itu termasuk di. Sekarang pertanyaan lagi, apa dampak dari ghibah itu? Dampak dari dampaknya apa? Kalau kamu sudah sering menghina dan sering menjelek-jelekan orang lain, kira-kira apa? Rusaknya tali persaudaraan, pertemanan boleh. Pasti kalau kalian itu ini satu bangku ini sudah lama berteman, ya, sudah lama berteman, kemudian tiba-tiba suatu saat dia tiba-tiba ketemu Pak Menteri, dia langsung berprasangka buruk, apa namanya, berduka kepada teman-teman. Itu ada yang melapor ini, padahal itu belum tahu. Ya, ketemu Pak Menteri itu untuk apa? Kan gitu. Jadi langsung berprasangka buruk, itu harus kita hindari. Dampaknya nanti kalau sudah ini tahu, dia suka menjinkan teman, suka membicarakan teman yang jelek-jelek, ataupun suka memfitnah, maka pertemanan kalian kira-kira bagus atau bagus? Pasti aja, gitu ya. Nah, itu jangan. Terus bagaimana caranya agar kita menghindari ghibah itu bagaimana? Ada yang tahu? Agar kita tidak terkena berita hoax, kita tidak terkena informasi yang palsu, agar tidak kita menjelek-jelekan orang lain, menuduh orang lain, bagaimana? Ada yang tahu? Ya. Apa? Kalau misalkan untuk menghindari berita hoax, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Mencari informasi yang lebih lanjut, maksudnya mungkin mencari kebenaran. Nah, mencari kebenaran inilah ada kaitannya dengan apa pelajaran yang kita bahas. Apa itu? Tabayun. Nanti tabayun itu adalah secara singkatnya adalah mencari kebenaran. Baik, sebelum kita lanjut, itu sebagai pemantik kita. Baik, kita coba lihat video. Tapi sebelum itu ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bisa kita baca, kelihatan dari belakang, kelihatan ya.
Melalui pembelajaran ini, kalian dapat mendistribusikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari hibah dan menunjukkan sikap tabayun. Ya, kalian harus bisa nanti menjelaskan pesan Islam itu apa. Ketika sama sahabat Muslim, sama saudara Muslim itu selalu baik. Kemudian kita menghindari hibah dan selalu melaksanakan tabayun. Yang kedua, dengan pembelajaran discovery, dengan penemuan masalah, nanti kalian dapat menelaah perbedaan antara konten hibah, antara hibah dengan kritik. Kalian harus bisa membedakan itu. Mana yang kritik, mana yang dibilang di. Yang ketiga, melalui pembelajaran produk, kalian dapat menyusun review konten di beberapa platform media sosial. Kalian sudah di akhir, yaitu membuat mencari berita-berita yang benar dan berita yang tidak benar itu seperti apa. Itu nanti ya. Baik, kita lihat dulu. Ada tayangan sedikit di papan tulis. Kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap? Apa yang bisa kalian pahami dari gambar ini? Oke, coba. Husni, apa Husni? Gambar ini menjelaskan apa Husni? Kira-kira Husni? Ini gambar mulut yang sedang melet, kemudian disilang. Apa kira-kira? Apa? Jangan noloki orang. Oke, boleh. Silakan. Apa dulu? Yang lain mungkin ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Kan sudah ada keterangan di samping. Apa? Ini ibarat sebuah mulut, lidah itu bertulang atau tidak? Ya, tidak bertulang. Kira-kira kalau lidah tidak bertulang, memang itu enak apa enak? Pasti enak. Maka kita harus hati-hati. Yaitu agama Islam melarang di bahasa Jawanya itu nasbi, ngomongin kejelekan orang. Terus berbicara pada informasi yang benar, yaitu tabayun. Kalau misalkan kamu dapat informasi A, masih ragu-ragu nih, gimana caranya? Saya harus mencari kebenaran, namanya adalah. Yang kedua, ada gambar lo, hati lo, kemudian ada tangan berjabat. Apa kira-kira maksudnya? Ini solusi nih. Coba, Azam, apa Azam? Inspirasi artinya kalian memberikan solusi agar kalian terhindar dari hibah. Berarti kalian harus ngapain? Bertabayun. Oke, kita lanjut. Ini sedikit gambaran tentang materi kita ini. Baik, kita tonton video sebentar untuk diperhatikan. Mudah-mudahan ini
nggak siap-siap tugasku. Dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Halo, assalamualaikum Mia. Waalaikumsalam loh. Mia, aku suntuk kali lah. Nggak siap-siap skripsiku. Ya elah lah, gitu aja pun. Kau enak Mia, anak orang kaya. Banyak uang, apa-apa bisa diduitkan. Skripsi pun pakai jasa orang kau kan. Lah, aku kayak mana coba? Iya, maaf. Itu kok dengarnya suara lagu jadul gitu sih, serem amat. Mbak, tahu nggak? Tahu apa? Iya, si Zaid. Kawan kita itu loh Mbak. Kenal kan? Masa? Dia ceramah gitu di masjid. Tapi kan Mbak, penampilannya, pakaiannya, kalau di luar kayak bukan mencerminkan dia dai-dai gitu. Aneh kan? Oh ala lele, emang kenapa? Ya kayak mana ya Mbak? Aneh aja gitu. Dia kan Masa? gayanya kayak bukan dai-dai pada umumnya gitu. Lala, emang kenapa harus mikir gitu? Setujuan aja kali. Ya mungkin cara dia bergaul emang berbeda. Tapi kan untuk menarik anak muda, biar supaya lebih dekat aja gitu dengan Islam. Lagian Allah juga gak memandang seseorang itu dari pakaiannya kok. Tapi Allah itu memandang seseorang dari hatinya dan juga niat amalannya kok. Lagian selagi pakaiannya menutup aurat sesuai syariat agama, ya nggak apa-apa sih, kan nggak ada masalah. Halo, Pak. Dibentuk gambaran orang yang tadi dimaksudkan dalam bentuk bangkai. Dalam bentuk bangkai. Jika Anda tidak bertobat, maka hukuman bagi Anda di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka, diminta memakan bangkai gosip yang tadi disebutkan dalam setiap kalimat-kalimat Anda. Mungkin suaranya kecil ya. Sebenarnya pesan-pesannya itu ada di suara itu. Ada terkendala di suara. Apa nanti bisa aja nanti tapi kira-kira ada nggak yang bisa di antara kalian yang menjelaskan dari maksud dari isi video tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Ceritakan gitu. Oh video tadi seperti ini Pak. Ada yang bisa? Apa? Boleh? Nggak apa-apa, boleh. Salah pun nggak masalah ya, karena ini belajar itu jangan takut salah. Coba, tadi sempat kamu menyampaikan apa tadi? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Ya? Ya, mungkin kalian tadi ada sedikit cerita di akhir, itu ada memakan daging. Apa? Maksudnya apa? Ya, kamu tahu setan aja. Apa? Boleh? Apa itu? Diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah meninggal atau sudah mati. Ya, betul sekali ya. Jadi maksud dari video tadi adalah tentang bercerita bahwa video tadi itu menceritakan riba dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari seorang anak kuliah
Ya, bukan anak sekolah tapi anak kuliah, dia sedang mengerjakan, tetapi dia mengusahakan tugas, tapi dia sedang menggunjing atau menghibah pada temannya. Nah, kemudian secara tidak sadar dia tiba-tiba tertidur, kemudian mimpi. Ya, gitu ya alur ceritanya ya. Setelah mimpi dia ketemu orang ataupun dianggapnya itu adalah setan yang sudah melihat dia, kemudian dia sedang memakan daging bangkai saudara sendiri. Artinya diibaratkan bahwa hibah itu kalau kamu lakukan, pahala hibahnya, dosanya hibah diibaratkan seperti kamu itu memakan daging orang yang sudah meninggal dan itu adalah saudara sendiri. Mau memakan daging bangkai? Pasti sudah tidak mau. Menjijikkan kan? Oke. Itu adalah hibah. Baik, sekarang setelah ada hibah, terus bagaimana Pak? Apa solusinya agar kita terhindar dari hibah? Nah, ada video berikutnya lagi. Kita lihat. Ayo. Assalamualaikum. Kalian kenapa sih? Kok beda? Ternyata di kelas kita ada pencuri ya? Lu kemarin ngambil dompet Nisa kan? Ngaku lo. Kata siapa? Enggak. Jangan bohong, soalnya kemarin Yudi lihat langsung. Din, ya barusan gue lihat Fikri ambil dompetnya Nisa. Sebarin informasi ini biar teman-teman hati-hati. Ayo coba ngomong. Gua aja temen Mek. Ayo. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Nah, ini Nisa. Kemarin kamu kehilangan dompet kan? Nah, dompet. Ada kok. Nih, dompet aku. Loh, kok bisa? Kemarin aku lihat Fikri ambil dompet kamu di tas. Fikri, ngambil dompet? Enggak tuh. Makanya, kamu tuh kalau ngeliat sesuatu harus teliti. Harus diklarifikasi dulu. Nah, kalian juga ikut-ikutan. Makanya nih, kalau kalian dapat informasi harus tabayun. Jadi gini nih ceritanya. Kayaknya dompet aku ketinggalan deh. Di mana, Nis? Di kelas. Kamu bawa uang lebih nggak? Mana aku mau ngeprint lagi? Ya, aku kan bawa uang cuma buat print doang. Gimana dong? Aku ke kelas dulu deh ngambil dompet. Nggak usah. Kalian pada ngeprint dulu aja. Biar aku yang ambil. Gak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ya udah deh. Ya udah aku ambil dulu ya. Ini dompetnya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Nah, jadi gitu ceritanya. Oh, jadi gitu. Temannya yang mengambil tapi memang tidak kelihatan, kita tidak tahu.
Cukup kita klarifikasi, Zam, kamu tadi ngambil apa? Kamu disuruh siapa? Cukup itu aja pertanyaannya. Oh ya, tadi saya disuruh Kaisa di kantin untuk mengambilkan dompetnya karena ketinggalan. Gitu ya. Jadi di sini pesan bahwa sesuatu yang kita lihat secara nyata itu belum tentu benar. Apakah itu adalah niat kejahatan atau itu niat keburukan atau kejahatan. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kalau misalkan kalian menghindari riba, harus melakukan yang namanya tabayun itu mencari. Oke, kita lanjut ke materi kita adalah untuk titik fokus kita akan belajar tentang bagaimana kesan Islam itu menjauhi riba dan menimbulkan sikap tabayun. Kemudian kalian nanti bisa yang namanya perbedaan antara konten riba dengan menjadi, kemudian review produk konten di media sosial. Tapi di pertemuan pertama ini nanti kita fokus ke masalah saja. Baik, kita akan bagi kelompok dulu ya. Di kelompok nanti saya bagi materinya agar waktu kita cukup karena waktu kita hanya 60 menit karena bulan Ramadan agar kalian semuanya nanti dapat materi. Baik, silakan berhitung biar adil ya. Kita bagi menjadi berapa kelompok? 4 ya. Biasanya kita bagi 4. Oke, berhitung mulai 1 sampai 4. Dari sini. 2, 3, 4. 4, 1. Oke, kita langsung bagi kelompok 1 di sebelah sini. Silakan ambil bawa bukunya. Waktu kita terbatas. Kelompok 2 di sebelah belakangnya. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Nanti kalau nggak cukup, bangkunya yang 1, Islam melarang riba. Itu dicatat poin-poinnya, boleh dicatat menggunakan Pak, saya nggak perlu dicatat riba, bikin peta konsep, bikin gambar, terserah ya, boleh tulis saja. Kemudian yang kedua, kelompok 2 itu di halaman 179. Nomor 2, inspirasi Islami untuk menghindari riba. Apa? Solusi-solusi apa yang harus kalian lakukan ketika agar menghindari riba? Ya, sampai halaman berapa itu? Sampai halaman 181 yang atas. Kemudian kelompok 3, halaman 181, Islam menganjurkan tabayun. Sudah ketemu? 181, silahkan dibuat ringkasannya atau tuliskan poin-poinnya. Kemudian yang terakhir kelompok 4 ada di halaman 182, yaitu tentang tabayun pada informasi media sosial. Ya, silakan buat ringkasan, coret-coretan kecil di kertasnya. Oke, saya ulangi untuk kelompok 4 tadi bagian halaman 182, yaitu tabayun pada informasi media sosial. Oke, saya kasih waktu kurang lebih sekitar 20 menit cukup atau terlalu panjang? 15 menit ya. Oke, 15 menit. 20 ya. Oke. 20 menit. Silakan dibuat ringkasan. Boleh ditulis melalui gambar, boleh membuat ringkasan kecil agar kalian mudah untuk menyampaikan nanti kepada teman-teman. Oke, silakan. Silakan diskusikan ya.
biasa agar kalian nanti ketika menyampaikan jelas dan juga padat gitu, bisa diterima oleh teman-teman kalian. Jangan takut salah, karena juga namanya belajar. Kalau belajar itu kalau takut salah ya nggak usah belajar ya gitu. Jadi kalau salah itu sesuatu hal yang biasa, tapi kita terus berusaha untuk melakukan yang terbaik agar tidak melakukan kesalahan. Kelompok apakah sudah selesai? Belum? Sudah. Jadi lagi kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Saya serius banget. Persiapan juga teman-temannya nanti memberikan umpan balik atau memberikan pertanyaan kepada kelompok lain yang sedang melakukan presentasi. Ya, jangan cuma diam aja, agar kalian tidak terbiasa ya. Kalau kalian terbiasa bertanya, nanti insya Allah ke depan kalian akan menjadi orang yang sering komunikatif, dan juga kalian akan mudah dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Oke, saya kira cukup ya waktunya, biar nanti cukup untuk melakukan presentasi menyampaikan kepada teman-temannya. Oke, halo. Ayo, yang lain silakan. Coba sekarang berdiri semua dulu. Berdiri semuanya. Berdiri pada sini. Kalau saya bilang pagi, berarti tempatnya berapa kali? 1. Kalau bilang siang, tempatnya berapa kali? 2 kali. Kalau sore, 3 kali. Malam, tidak. Oke, apakah kalian ngantuk atau tidak? Kalau ngantuk berarti malam apa? Kalau tidak ngantuk berarti tepuk pagi, siang, sore, pagi, malam. Nah, sekali lagi. Tepuk siang, sore, malam. Sekali lagi, harus kompak. Tepuk malam, siang, pagi. Oke, tepuk tangan. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ada kelompok 3 yang ajukan diri. Oke, boleh. Saya kira dari kelompok 3. Boleh, kelompok 1 silakan. Siapa tadi yang menjadi penyampai materinya? Silakan berdiri, bacakan. Teman-teman tolong didengarkan semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk menyampaikan materinya. Ya. Yang lain tolong didengarkan ya. Kami dari kelompok, saya dari kelompok 4, saya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arya Rusli, saya mewakili kelompok 1. Mengatakan Ajam Syafin Ramadan, Dirayu Bela Ramadhani, Karyawati Naya Alfani, Bapak Fares Toh Jaya, Rizky Kajaya, Tania Lukna, Mahe, Tuari. Islam melarang riba. Riba berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada riba terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak dapat menyukainya. Islam melarang umatnya untuk riba. Riba diberatkan memakan daging saudaranya yang telah mati. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Berdasarkan surah Al-Hujurat, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk
tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan dosa. Umat Islam jangan pulang mencari-cari kesalahan untuk semuanya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail dan saya mewakili kelompok 4 yang beranggotakan Aliana Uranaina, Ika Indara Linda, M. Raka Alfiana, M. Bisaruna, Nabila Aldani Pasarina, Wijaya Manis Melati. Boyong pada informasi media sosial. Sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk, apakah yang kompetensi menyampaikan informasi yang benar, pastikan isi informasi bersih kebenaran. Penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif, diantaranya adalah A. Kebebasan informasi, B. Sikap sosial yang lemah, C. Kelalaian dalam kewajiban agama. Kamu yang sangat berarti untuk menangani berita hoax. Judul sensasional dalam berita hoax biasanya bersifat provokatif. Cari informasi yang berimbang mengenai sumber berita. Pada grup seperti ini, kita dapat bertanya apakah informasi tersebut hoax atau bukan. Begitu pula kita dapat melihat hasil klarifikasi terkait berita tersebut. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Kelompok ya 2, silakan. Siapa yang bawa bilangnya? Bayu. Silakan dibaca saat ini. Ya, saat ini deh ya. Sambil dicatat juga ya teman-temannya ketika menyampaikan materi itu. Jadi kelompok 1 tadi tentang apa, kelompok 2 nanti tentang apa, kelompok 3 tentang apa, kelompok 4 tadi menyampaikan materi tentang apa. Jadi kalian harus nanti bisa ngerti semuanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Ayu Alifah dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Qaeda Muhasyadiki, Lutfi Salian, Mas Ayu Alifah, Muhammad Adi Fauzan, Muhammad Pradita Pramindra, dan Bu Radha Chandra. Kesempatan kali ini, saya akan mewakili kelompok kami untuk menjelaskan ringkasan materi yang sudah diberikan oleh guru kita, yaitu Pak Hakim, mengenai inspirasi Islam untuk menghindari jihad. Kalau itu mari kita. Salah satu faktor terjadinya juga adalah informasi kita. Maka penyebab juga adalah adanya sikap diri saat mengikuti sosok orang lain, mengangkat derajat dirinya sendiri dan juga mempunyai sikap egois yang merendahkan orang lain, ini dapat menganggap kalian terkadang marah, dapat terjadinya balas dendam, caranya yang merendahkan orang lain walau biasa. Setelah melihat penyebab-penyebabnya, maka berikut adalah cara menghindarinya. Pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dalam hadis Rasulullah SAW, sabda, kemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang yang pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberimu minyak wangi dan engkau dapat membawa harum darinya. Lalu yang kedua, Allah membenci seorang yang membunuh saudaranya, baik dan buruknya perasaan orang akan kembali pada orang yang membicarakannya. Lalu selanjutnya, kalau berintrospeksi diri dan selalu memperbaikinya, penyebabnya selalu membicarakan aib temannya kepada yang lain. Lalu selanjutnya menjaga lisan. Setiap orang harus mencari ucapan dan perkataan agar kita tidak dapat membicarakan keburukan orang lain. Lalu selanjutnya berpikir positif. Pikiran
jika ada yang memancing untuk bicara menunjukkan orang lain. Lalu yang terakhir, dengan berdoa kita dapat memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar dari dia. Kita harus disadari sebagai perempuan mencela. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga, waktu 3 menit untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisa Frisa, mewakili kelompok muda yang berangkat bacakan pilihan Nadia, Abdullah, Alvin, dan Amin. Hari ini saya mau menyampaikan kekerasan yang pernah kami buat. Tabayun adalah proses yang dilakukan untuk menyelidiki dan menyeleksi mereka dalam tingkat tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Ada pula surah yang menjelaskan tentang tabayun yang ada di Al-Hujurat ayat 49 yang diartikan sebagai, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu sesali perbuatan itu. Kesimpulan yang dapat kita petik dari materi ini adalah selalu berusahalah untuk menghindari ghibah dan menciptakan prasangka baik atau menutupi suatu kebenaran sebelum menuduh ataupun membangun prasangka buruk kepada seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah menyampaikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Sangat luar biasa. Tentu harapan Pak Muhib kalian bisa memahami dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, gitu ya. Oke, kita sedikit tanya jawab dulu jika ada ya. Silakan kalau misalkan ada dari kalian yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan teman-teman kalian, atau mungkin kalian perlu Pak yang saya belum paham. Ada tentang ghibah, apa itu tabayun, mereview konten media sosial, apalagi Islam, larangan Islam untuk berghibah. Apakah sudah cukup jelas? Jelas? Tidak? Bisa dipahami tentang materi kita juga? Kelompok 1, ada pertanyaan? Kelompok 2? Tidak ada? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian sudah cukup paham dan mengerti tentang apa itu ghibah dan harus bagaimana kalian. Oke, pertanyaan dari Pak Muhib. Bagaimana caranya agar kalian mengajak kepada teman-teman kalian, ya, bagaimana caranya kalian mengajak kepada teman-teman kalian yang masih suka berghibah? Gimana caranya? Ya, ayo, bagaimana caranya agar temanmu itu tidak berghibah lagi? Gimana caranya? Siapa tahu kalian punya strategi. Apa tidak? Kalau bagi teman-teman yang suka berghibah, ayo biar kita tidak berghibah lagi, caranya bagaimana? Tidak usah ditemani. Besok pakai baju olahraga. Nah, itu siapa yang menyampaikan? Oh, dari kesiswaan. Besok itu Jumat, Pak, senang. Ada yang bilang besok itu Jumat religi. Ada yang bilang besok itu Jumat bersih-bersih. Mana yang benar? Tanyakan dulu siapa pertama kali yang nge-share berita itu. Ya, misalkan ketua kelas dari Mas Ayu. Mas Ayu atau Tarisa? Tanya. Yang nge-share kebetulan Pak Muhib. Besok Jumat religi. Terus ada teman-teman kalian, besok itu Jumat. Karena Mas Ayu jawab kepada Pak Muhib, karena yang nge-share di grup ketua kelas adalah Pak Muhib, berarti yang namanya Mas Ayu ini melakukan apa? Tabayun kepada Pak Muhib, melakukan pencari kebenaran. Bertanya, oke, besok itu benar Nak? Besok itu Pak Muhib bersih. Besok itu benar, waktunya Jumat religi. Bisa dipahami sampai sekarang? Sampai saat ini? Ya, jadi namanya tabayun itu adalah mencari kebenaran. Kemudian, kamu lihat apa? Mencari kebenaran. Kamu lihat balas siapa itu? Mama. Ya, HP-nya ditaruh dulu, jangan dipegang ya. Oke. Itu adalah hikmah. Jadi kalian setelah mempelajari yang namanya tabayun atau menghindari ghibah, jelas.
Setelah ini kira-kira apa yang kalian lakukan ketika mendapatkan informasi? Coba Rasya. Kamu dapat informasi, jebret. Apa yang kamu lakukan? Hah? Belajar. Belajar apa? Belajar apa? Belajar mencari kebenaran. Apakah informasi yang saya terima ini benar atau tidak? Oke. Sekarang ini kita sudah masuk di akhir pelajaran kita. Nah, ini juga ada beberapa manfaat dari tabayun. Berhati-hati dalam menerima perintah. Setelah kita belajar tentang materi kita hari ini, kita akan selalu terus berhati-hati agar tidak terkena berita hoax atau berita hoax. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak seperti cerita di video tadi, tiba-tiba Rusdi dan kawan-kawan langsung menuduh Zidan mau dipukuli. Nah, kenapa? Karena Zidan mencuri, padahal tidak, kan gitu. Jangan sampai salah sangka, salah paham. Kemudian berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kemudian berpikir positif terus. Oh ya, mungkin dia itu lagi sedang mengambil uang, tapi tanya dulu, jangan sampai nanti mengambil betulan gitu. Jangan sampai. Kemudian yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Kalau kalian sering bertabayun, silaturahim, ya, apakah benar Pak Muhid itu sedang tidak enak badan, dihubungi tidak bisa, oh HP-nya mati, HP-nya mungkin lagi error gitu. Kemudian Zidan datang ke rumah Pak Muhid, masuk ke dalam tidur mencari, mau silaturahim apakah benar? Iya. Kenapa Zidan kamu ke rumah Pak Muhid? Ya, saya pertama silaturahim Pak, yang kedua saya mau menanyakan tugas, karena kemarin saya belum menanyakan tugas, katanya disuruh kirim lewat WA, tapi saya belum bisa kirim sampai malam ini, makanya saya cuma agar besok saya tidak ketinggalan tugasnya dan nilai saya tidak ada yang kosong. Namanya tabayun. Bisa sampai saat ini praktek tabayun harus setiap hari harus begitu ya, harus sampai kalian selalu ya. Gurunya kosong, jangan langsung buat gurunya tidak mau ngajar, jangan cari guru. Tabayun, cari kebenaran apakah bapak ibu guru itu sedang ada kesibukan atau memang kebetulan lupa tidak ada jam ngajar di kelas jemput bapak ibu guru ada di ruang guru, kecuali bapak ibu guru sudah memberikan informasi kepada kalian ya, gitu ya, Zidan ya, jangan langsung seperti itu ya. Baik, di akhir ini Pak Guru akan mengajak kalian melakukan refleksi. Jadi kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan hari ini? Coba Mas Ayu, dari belajar kita hari ini apa ya sudah kamu dapatkan? Apa saja yang kamu dapatkan? Materi apa yang kamu dapatkan? Baca. Terus nih, kira-kira kalau kita berjumpa ini apa? Seperti makan daging pakai saudaranya sendiri. Oke, dari kelompok 4 siapa ya? Belum saya tanya. Enggak. Kalau kamu dapat informasi di WA, kira-kira langsung kamu teruskan atau kamu cari kebenarannya? Mencari kebenaran. Kenapa? Agar tidak salah paham, tidak terkena berita hoax. Alhamdulillah kalian sudah mengerti materi ini dan sangat jelas sekali dan insya Allah kalian sudah bisa melakukan dalam hidup. Mari sama-sama kita merefleksikan. Saya mau bertanya dulu nih. Kira-kira pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa karena ada Pak Muhid, ada Ibu pojok sama nanti itu mohon maaf tadi belum berkenalan ya. Itu Ibu Dr. Ida, dia guru SMK Negeri 1 di Pahlawan sana ya. Kebetulan beliau ini istri dari Bapak Kepala Sekolah. Tepuk tangan buat Oke, beliau pembimbing saya, beliau sudah cukup lama jadi kebetulan hari ini kita sedang belajar bersama ya. Baik, jadi hari ini apakah pembelajaran kita menarik? Senang? Belajar di kelas? Tidak kosong kan? Tapi kalau kosong kalian cuma datangnya 3
Kalian dapat apa hari ini di sekolah? Belajar sama Pak Budi, belajar sama guru lain, Pak Soman nanti setelah ini, ya. Jadi kalian jelaskan ke orang tua. Jadi kalian bisa mengerti, orang tua bisa mengerti. Baik, mungkin itu yang Pak Budi sampaikan ya. Saya mohon maaf, berarti nanti penilaian ada namanya nanti saya share penilaian ini dan juga penilaian antar teman seperti apa kinerja kelompok kalian nanti saya share di lewat WA ketua kelas saja. Dan juga tugas kalian adalah lihat papan tulis. Tugas kalian adalah ini, yaitu nanti kalian bikin, silakan boleh foto boleh. Tugasnya adalah mencari 2 berita saja, tidak usah 5, 2. Ya. Berita tentang agama, ini loh berita yang benar, ini yang berita hoax. Cari di internet banyak sekali. 2 contoh berita hoax sama berita yang benar. Ya, kita mereview konten media sosial. Individu. Insya Allah cukup. Individu terkelompok ya. Ya. Karena bawa 5 terlalu banyak. Supaya nanti link bulan bisa saya kirim ke grup kelas kalian. Jadi tinggal kalian kerjakan. Ya. Oke. Sampai sini tugas. Apakah ada yang perlu ditanyakan tadi? Ada ya? Cukup? Cukup. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang ini, pada pagi ini dengan membaca majalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Ya. Kita akhiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Muhib perasaannya? Capek? Alhamdulillah. Setelah senang banget ya. Oke. Pak Muhib, setelah kita melakukan beberapa kegiatan mulai dari pra observasi, kemudian kita melaksanakan observasi dan selanjutnya kita melaksanakan pasca observasi ya Pak Muhib ya. Jadi ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Muhib terkait pembelajaran tadi di kelas. Ya, memang capek ya Pak ya, durasinya panjang banget tadi. Oke, yang pertama Pak, ini yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan ber-KSE dalam rancangan pembelajaran tadi Pak? Baik, berarti untuk yang saya rasakan, saya merasa lega dan senang karena saya sendiri membuat RPP itu dengan cara diferensiasi sesuai dengan kebutuhan atau kondisi siswa. Kemudian juga ada memuat KSE yang dimana dalam KSE itu saya bisa membuat anak-anak itu merasakan ketenangan, kenyamanan, dan juga di kelas itu mereka saling apa istilahnya itu merasa nyaman ketika sebelum memulai pelajaran dan ketika pembelajaran ini. Oke, baik. Artinya anak-anak tadi menerima ya Pak ya. Artinya walaupun pembelajaran ini sebelumnya berbeda dengan sebelumnya, sedangkan tadi Bapak yang Bapak lakukan itu sudah memuat ada unsur KSE dan diferensiasinya nampak betul loh Pak ya. Iya. Itu yang saya rasakan maka tersampaikan. Iya. Baik. Kita lanjutkan Pak. Yang kedua, pada saat proses pembelajaran tadi, apakah ada Bapak atau menemukan hambatan-hambatan atau rintangan Pak dalam proses pembelajaran tadi Pak? Baik, kalau secara keseluruhan Ibu Adi sebenarnya semua berjalan dengan baik ya. Tapi namanya hambatan itu pasti ada, terutama ketika tadi Ibu juga melihat sendiri ketika anak-anak itu berdiskusi, kemudian satu sudah selesai dengan tenggat waktu yang mungkin saya cukup lama begitu. Kemudian ada kelompok yang belum selesai, nah yang sudah selesai ini mungkin dia mau keluar sendiri, tidak memanfaatkan waktu yang sebentar itu, yang masih itu kita gunakan untuk yang lain. Tidak, artinya ada
beberapa siswa yang masih mengobrol, akhirnya teman-teman yang lain tuh kayak merasa terburu-buru gitu. Karena belum selesai, itu hambatannya. Tetapi dari semua tadi kan saya juga langsung memantau kondisi siswa dan juga tadi solusinya sudah ada. Saya coba untuk anak-anak silakan kelompok yang sudah selesai untuk mereview kembali hasil pekerjaan kelompoknya untuk persiapan di presentasi. Baik, Pak Muhib. Kita lanjutkan lagi Pak Muhib ya. Ini Pak yang ingin saya tanyakan, apakah menurut Bapak nih, Bapak sudah merasa puas atau merasa berhasil dalam kegiatan pembelajaran tadi Pak? Baik, yang saya rasakan dalam pembelajaran tadi ya puas dalam artian saya sudah menyampaikan sesuai dengan alur IRP dan juga teman-temannya sudah saya buat untuk sedemikian rupa agar anak-anak itu senang dengan kelas. Artinya tadi saya juga melihat anak-anak juga sangat antusias kan dan juga bersemangat untuk menjawab pertanyaan refleksi ataupun menjawab pertanyaan tematik di awal pembelajaran, sehingga anak-anak ini merasa nyaman dan puas. Tentu kalau anak-anak puas dan saya pasti lebih puas kembali, lebih puas lagi. Ya, benar sekali. Karena yang saya lihat tadi anak-anak setelah Bapak menyampaikan materi itu kesannya itu anak-anak sudah benar-benar memahami setiap materi-materi yang Bapak sampaikan, termasuk pada saat penugasan tadi itu sudah anak-anak sudah memahami instruksi yang Bapak berikan. Gitu ya, Pak. Oke, kita lanjutkan Pak. Kira-kira apa hal yang positif yang telah Bapak lakukan selama proses pembelajaran tadi, Pak? Baik, untuk hal yang positif dalam pembelajaran tadi ya, mungkin saya mencoba untuk memberikan media pembelajaran selain buku ya, masuk ada video tadi, video pembelajaran. Saya mengambil video dari YouTube yaitu tentang perilaku hibah dan juga dampak dari hibah itu apa, istilahnya dosanya seperti apa, tadi ditayangkan dalam sebuah film, dan film itu film pendek, tidak membosankan, dan anak-anak sangat, saya lihat itu kayak semacam dia merasa kayak bioskop, karena ruangan kita kelas juga sempat kita tutup kordennya dan suasananya seperti bioskop. Jadi anak-anak itu senang gitu. Nah, itu mungkin juga hal yang positif di dalam pembelajaran, artinya memberikan sebuah berdiferensiasi itu kan sesuatu yang selain buku pelajaran aja, ini bervariasi pembelajarannya termasuk video tadi. Oke, keren sekali Pak. Itu saya sendiri aja tadi sampai larut loh Pak, sangat seneng banget melihat Bapak melihat Bapak mengkondisikan kelas tadi. Oke, kita lanjutkan lagi Pak. Apa yang kira-kira kedepannya yang perlu Bapak tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya Pak? Baik, untuk yang saya tingkatkan pastinya bahan ajar ya. Saya dengan bahan ajar itu selain berorganisasi dan juga ber-KSE juga tidak bulat bahasa Jawa yang tidak rumit, jadi mudah diterima oleh siswa, dan saya pun membuat itu juga tidak terlalu berbelit-belit. Artinya tujuan pembelajaran itu tersampaikan, materi yang saya sampaikan itu jelas dan juga menarik dan berpusat pada murid. Oke, luar biasa, sesuai dengan filosofi kinerja Dewantara Pak ya? Iya. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak, tolong Bapak boleh dong sedikit diceritakan nantinya ke depannya rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan dalam setiap sesi pembelajaran Pak. Baik, kalau yang rencana tindak lanjut itu dalam pembelajaran adalah mungkin dari hal inovatif atau inovasi dari pembelajaran. Untuk hal-hal yang sekiranya belum maksimal yang saya lakukan selama ini, itu saya kan punya catatan-catatan termasuk refleksi yang saya lakukan di kelas di akhir pembelajaran tadi. Anak minta Pak pakai kuisis, anak minta misalkan Pak coba Pak kita sekali-kali kita belajarnya di luar kelas. Itu adalah catatan-catatan kecil saya yang memang tujuannya untuk mengembangkan. Selain saya juga membuat refleksi pribadi, juga mengatakan dari refleksi anak-anak itu saran-saran, kritik, saran yang disampaikan anak-anak itu akan saya buat untuk mengembangkan atau rencana tindak lanjut saya, termasuk dalam menciptakan mengelola kelas itu dengan baik, dan memang seperti yang disampaikan tadi filosofi kita adalah berpihak.
Kalau bisa Pak, dari sesi pasca kegiatan observasi ini Pak, pasca observasi kelas ini, kalau kemudian sedikit aja Bapak berikan kesimpulan. Iya. Baik, untuk kesimpulannya di dalam pembelajaran ini, alhamdulillah secara keseluruhan itu sudah berjalan lancar, dan apa yang saya lakukan di kelas itu saya memang dari materi ataupun pelatihan yang saya lakukan itu di guru gerak itu saya dapat ilmu tentang pembelajaran diferensiasi dan juga KSE, dan kemudian saya terapkan di dalam kelas itu sangat bermanfaat dan ada perubahan yang luar biasa di dalam kelas. Kemudian untuk refleksi saya itu mungkin saya perlu juga penambahan pembelajaran, contohnya seperti selain video apalagi yang saya pikirkan itu, dan juga terus saya berlatih tentang KSE, karena KSE ini juga mungkin dari apa namanya dari psikologis ya, artinya bagaimana kita mengatur mengondisikan kelas, atau kita bisa melihat bagaimana perasaan siswa itu kan melihat satu persatu ya. Makanya saya tingkatkan untuk melatih teknik-teknik yang diantaranya juga teknik stop dalam KSE. Itu refleksi yang saya lakukan. Dan kemudian untuk asesmen mungkin yang saya perbaiki ataupun yang perlu saya gunakan adalah dari segi mungkin saya harus menggunakan media contohnya mikrofon, kemudian tidak hanya di kertas saja salah satunya itu. Jadi terakhir untuk kesimpulan hari ini, saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana pembelajaran yang menarik itu seperti apa. Kemudian yang kedua, KSE itu memang sangat penting dan berdampak pada murid di dalam kelas, dalam proses pembelajaran yang akhirnya nanti siswa itu merasa nyaman. Itu mungkin sedikit kesimpulan dari refleksi saya. Oke, baik, terima kasih Pak Amir, sangat luar biasa sekali apa yang telah Bapak lakukan tadi, dan ini kedepannya mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkat lagi Bapak ya, sesuai dengan tugas Bapak sebagai guru agama di SMP 1, jadi bisa meningkatkan kreativitas, inovasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas, karena yang saya lihat Bapak ini sudah sangat luar biasa sekali dalam mengkondisikan anak-anak. Itu saja Bapak, luar biasa, Pak Munib hebat, dan mari kita bersama-sama bergerak, tergerak dan menggerakkan Bapak ya. Oke, saya kira itu saja Pak Munib, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.